Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur kami. Kami sungguh percaya itu semua karena kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan tidak suka dengan perpecahan. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus perlu sekali mengingatkan jemaat di Korintus tentang pentingnya persekutuan? Karena di antara pengikutnya telah terjadi perpecahan. Hubungan antar anggota tubuh Kristus tidak lagi harmonis. Mereka membentuk kubu atau golongan. Golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Pertanyaannya, apakah masing-masing golongan ini memiliki Kristus yang berbeda-beda? Tentu saja tidak. Artinya mereka sendiri yang telah membentuk benteng-benteng atau sekat-sekat di antara mereka. Karena itu Rasul Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Di dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Saudara, di zaman sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar hatinya melekat kepada hamba Tuhan dibanding firman yang disampaikan. Mereka mulai mengkultuskan dan mengidolakan pemimpin rohani atau pendeta, bukan lagi Kristusnya. Mereka lebih suka menyanjung atau memuja manusia yang tampak secara kasat mata daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka ogah-ogahan datang beribadah jika tahu yang berkhotbah adalah pendeta yang kurang menarik dan tidak disukai. Inilah yang akhirnya menjadi biang perpecahan di antara jemaat dalam sebuah gereja. Mereka lupa bahwa sehebat apapun hamba Tuhan, mereka hanyalah alatnya saja. Di mana tanpa roh Tuhan bekerja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah mengapa dikatakan dalam 1 Korintus 3, 7 dan 8. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saudara, Tuhan menghendaki kita senantiasa hidup dalam persekutuan yang erat di antara sesama anggota tubuh Kristus. Bersekutu berarti membangun suatu hubungan yang di dalamnya terdapat unsur sehati sepikir, saling menguatkan, menopang, sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Kita harus memusatkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya saja, bukan pada pemberita firman atau siapapun itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak menginginkan perpecahan terjadi. Tuhan menginginkan kita bersatu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami bersatu di dalam Engkau. Tidak terjadi perpecahan di antara kami ya Tuhan. Dan itulah merupakan doa-Mu pada waktu Engkau berdoa untuk murid-murid-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya itu juga kerinduan-Mu bagi kami semua, khususnya di gereja POG Kemang Pratama. Kami percaya Tuhan rindu kami senantiasa bersatu, tidak ada perpecahan di antara kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, agar kami senantiasa bersatu di dalam Engkau. Kami siap masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini Tuhan. Sertai kami, apapun yang kami kerjakan, usahakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.